going to talk about research proposal writing guideline. Ketika saya mengomentari chapter 1 dan chapter 2 Anda, saya menyadari bahwa sepertinya beberapa dari kalian mungkin masih bingung bagaimana cara menulis research proposal yang baik. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menulis research proposal. Oke, kebanyakan dari kalian memilih quantitative research. Jadi kita akan mulai dengan quantitative research. Yang pertama, chapter 1, introduction. Di bagian chapter 1, introduction, ada 7 subchapter yang harus ada di bab 1 ya. Anda bisa baca di sini sendiri 1-7, ini semua harus ada. Nah, kita akan masuk satu-satu. Yang pertama, kita ke background of the study. Jadi di background of the study ini, yang pertama, yang penting adalah Anda di sini membicarakan tentang topik Anda, apa topik Anda, dan mengapa topik Anda itu penting untuk di research atau diteliti. So, bagaimana caranya menunjukkan bahwa topik Anda itu penting? Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan situasi idealnya seperti apa, ceritakan situasi ideal harusnya seperti apa, kemudian fact di lapangannya atau fakta di lapangan, daily fact itu seperti apa. Nah, seharusnya antara ideal situation dan dengan fakta di lapangan itu ada perbedaan. Sehingga studi Anda, research Anda menjadi penting untuk mengisi atau memperbaiki keadaan di lapangan itu supaya menjadi ideal. Untuk mensupport argumentasi Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk punya quote atau cite dari banyak buku, banyak research, mungkin juga newspaper article atau magazine article. Pokoknya apapun yang bisa mensupport argumentasi Anda. Jadi jangan isinya itu klaim. Jadi setiap Anda bilang sesuatu, apa supportnya? Apa buktinya? Gitu. Oke, itu background of the study. Nah, sekarang saya punya contoh judul, ya, ini judul Improving Student Speaking Ability Using Think, Pair, Share of Cooperative Learning for the 8th grade students of MTSN Karangmojo in the academic year 2014-2015. Nah, di dalam background ini adalah undergraduate thesis dari Erlina Dewi Sanjani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dari judul ini, ya, ada berapa variabel yang bisa Anda temukan? Nah, sekarang coba lihat judul Anda. Dari judul Anda itu, ada berapa variabel sih di dalam judul Anda? Saya pikir dari judul ini ada 4 variabel yang bisa kita ambil. Yang pertama speaking ability, think, pair, share, cooperative learning, dan 8th grade student of MTSN Karangmojo. Nah, 4 variabel ini wajib didiskusikan di dalam background of the study. Yang didiskusikan itu adalah apa dan mengapa. Jadi apa itu speaking ability, kenapa speaking ability, apa itu cooperative learning, mengapa cooperative learning, apa itu think pair, apa dan mengapa apa yang terjadi dan mengapa memilih student of MTSN Karangmojo. Jadi 4 ini harus ada. Nah, sekarang coba lihat di judul Anda berapa variabel dan apakah background of the study Anda sudah mencakup semua variabel itu.
Mengetahui atau mengenali ada berapa sih variabel yang ada di dalam judul Anda, mungkin bingung. Kalau ada 4 variabel, mana dulu yang harus dibicarakan? Nah, tidak perlu bingung, Anda cukup mengikuti yang namanya piramida terbalik. Jadi membahasnya itu adalah mulai dari yang general dulu, kemudian less general, kemudian sampai yang ke spesifik. Nah, Anda tentukan sendiri dari variabel-variabel yang ada di dalam judul Anda, mana sih yang general, mana sih yang spesifik. Nah, begitu mengatur pembahasannya. Oke, setelah kita lanjut ke identification of the problem, itu adalah list masalah-masalah yang terjadi di topik Anda. Ingat tadi kan sudah memaparkan situasi idealnya seperti apa sih, kemudian di lapangan seperti apa. Karena terjadi gap berarti ada masalah. Nah, masalah-masalah ini apa saja? Itu Anda list, Anda bikin tulisan identifikasi masalahnya ada apa saja. Kemudian limitation of the problem, karena terbatas waktu, tenaga, tidak mungkin kan semua masalah yang sudah Anda identifikasi ini mau Anda pecahkan semua. Nah, otomatis kita harus limit. Nah, itu dituangkan di delimitation of the problem. Apa saja masalah yang akan Anda fokuskan di sini. Setelah itu, kita membentuk research question. Namanya research question berarti dalam bentuk question, dalam bentuk kalimat tanya, bukan dalam kalimat pernyataan ya. Jadi kalimat tanya, oke? Nah, kalimat tanya itu atau pertanyaannya itu harus terjawab dari research Anda. Oke. Kemudian kita lanjut objective of the study, itu adalah goal of your research. This should be in line with your research questions. Harus menjawab research questionnya apa, berarti itu adalah tujuannya. Oke, kalau ada 2 research question, jadi objektifnya juga harus ada 2. Kemudian kita lanjut significance of the study. Ini mendiskusikan benefit, keuntungan dari studi Anda, dari research Anda. Keuntungan apa? Nah, maksudnya keuntungan itu di ranah teori dan di ranah praktik. Jadi ada 2 ya yang harus didiskusikan. Apa sih benefit dari studi Anda di theoretical field dan apa benefit di practical field. Next, definition of key terms itu definisi dari term yang akan repeatedly mention. Jadi, jangan semua key term dimasukin ke definition of key terms. Jadi, pilih kata-kata atau term yang akan Anda sering gunakan di dalam research Anda. Kalau nggak sering digunakan, nggak perlu dimasukin ke definition of key terms. Nah, dan you do not define the term by yourself. Jadi mendefinisikannya itu bukan Anda sendiri, tapi dari expert. Jadi harus punya citation. Di semua definition of key terms harus punya citation. Bab 2 atau chapter 2, literature review. Oke. Nah, di sini di literature review ada 3 ya yang harus ada 4 hal yang harus diskusikan. Ada 4 subchapter, oke. Nah, yang pertama adalah review of related theory. Nah, ini contoh aja ya. Kalau masih ingat yang tadi dari judul yang saya contohkan, dia akan membicarakan tentang speaking, ya kan? Maka di review of related
teorinya itu harus juga membicarakan tentang, of course, speaking. Kemudian yang dimaksud speaking ini di sini berarti skill ya, speaking skillnya itu. Kemudian teaching speaking, nah beda ya. Speaking di sini adalah fokus pada skillnya. Kemudian di sini adalah teaching speaking, mengajar speaking. Kemudian membicarakan cooperative learning dan kemudian membicarakan think, pair, share. Nah, itu cara memilih atau bagaimana sih atau apa sih yang didiskusikan di review of related theory. Oke. Nah, review of related theory di sini seperti contoh tadi ya, mendiskusikan teori-teori yang akan Anda pakai untuk membantu analisa Anda. Nah, teori yang didiskusikan harus relevan, akurat, dan baru. Kalau skripsi maksimum 15 tahun ke belakang. Jadi tolong dicermati buku-buku, artikel-artikel yang Anda pilih itu maksimum 15 tahun ke belakang ya. Jadi kalau terbitan yang 1997, 1995 tolong jangan dipakai lagi ya. Udah terlalu jauh itu, pokoknya cari yang maksimum 15 tahun ke belakang. Review of related study. Review of related study ini itu adalah maksudnya research sebelumnya tentang research sebelumnya, previous study tentang topik Anda gitu. Nah, tapi di sini nggak hanya Anda mencantumkan informasi ya, jadi misalnya pernah nih ada tesis atau ada skripsi mengenai topik ini di universitas ini, metodenya ini, nggak hanya itu aja ya, tapi Anda juga harus compare and contrast previous study itu dengan research Anda gitu. Jadi nggak hanya memaparkan itu previous study dari siapa, bagaimana hasilnya seperti apa, tetapi juga harus menunjukkan apa sih perbedaan dan persamaan research Anda dengan research dia. Sehingga Anda bisa point uniqueness dari research Anda gitu. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari related study ini adalah menunjukkan bahwa your research, walaupun sudah pernah ada yang research tentang topik yang sama, tapi tetap studi Anda atau research Anda itu tetap unik. Oke, next. Conceptual framework itu your logical and rational thinking. Jadi di sini Anda mengilustrasikan gimana semua variabel itu, variabel-variabel yang ada di research Anda nyambung satu sama lain dan bisa menjawab atau membuktikan hipotesa yang Anda buat. Chapter terakhir di chapter 2 adalah hipotesis. Jadi di sini Anda tuliskan hipotesis yang Anda buat. Semua hipotesis yang Anda buat. Oke. Kemudian kita terakhir adalah ke chapter 3. Chapter 3, Research Methodology. Ada 7 hal yang harus didiskusikan di chapter ini. Pertama, research design. Di sini Anda mendiskusikan tipe atau jenis penelitian Anda itu apa. Oke, dan kemudian bicarakan desainnya seperti apa. Next, research setting. Di sini Anda tuliskan time and place ketika Anda melaksanakan research ini. Tapi nggak hanya mendeskripsikan time dan place-nya aja ya, tapi juga harus
membicarakan kenapa Anda memilih waktu dan tempat tersebut. Alasannya juga harus relevan dan objektif ya. Jadi jangan misalnya place-nya itu adalah SMA negeri X misalnya. Alasannya adalah karena saya alumni di situ. Nah, ini kan bisa nggak nyambung, nggak relevan. Apa hubungannya Anda alumni situ dengan research Anda? Atau misalnya particular time, waktunya adalah ketika UTS misalnya ya. Nah, jawaban Anda karena di saat itu saya sedang senggang misalnya. Jangan seperti itu ya, oke? Population and sample mendiskusikan populasinya, karakter populasi Anda seperti apa, kemudian size of your sample, dan gimana sampel itu akan dipilih dan diambil. Next, data collection method, metode mengoleksi data, bagaimana mendapatkan datanya itu. Dan Anda juga harus mendiskusikan dari metode pengkoleksian data itu, apa sih yang Anda cari gitu kan? Dan kenapa metode itu bisa membantu Anda mendapatkan data yang Anda mau. Jadi misalnya, metode data collection Anda adalah angket misalnya. Nah, dari angket ini, apa yang mau Anda dapat dari angket itu? Data apa yang mau Anda dapat dari angket itu? Jelaskan di sini. Lalu juga, kenapa ketika Anda mau mendapatkan data itu, harus angket yang dipilih, gitu. Ya, paham ya? Jadi di sini apa yang dicari dari data collection itu, dari metode itu, dan kenapa metode itu bisa membantu Anda mendapatkan data yang Anda inginkan. Next, research instrument. Nah, research instrument itu mendiskusikan instrumennya. Jadi kalau tadi metode Anda angket, nah berarti di sini isi angketnya apa? Oke, data collection procedure itu membicarakan step by step. Anda mengoleksi data dari awal sampai akhir, gimana proses Anda mendapatkan datanya. Itu dijabarkan. Di chapter 3 adalah data analysis. Di sini diceritakan atau jabarkan gimana Anda akan menganalisa data Anda. Oke, itu aja sebetulnya, sangat simple. Kita move on ke qualitative research. Sebetulnya sama aja, cuma di introduction itu sama, ada 7 hal juga yang harus didiskusikan. Di sini coba Anda lihat ya, chapter 1. Nah, subchapternya 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Kemudian chapter 2-nya, nah ini mungkin agak berbeda sedikit, cuma ada 2 kalau kualitatif. Jadi hanya review of related theory dan review of related study. Tidak perlu pakai conceptual framework dan nggak perlu pakai hypothesis. Chapter 3, research methodology. Sebetulnya kalau Anda pilih kualitatif, research methodology-nya itu akan tergantung sama jenis research yang mau Anda pilih. Jadi misalnya kalau research Anda itu etnografi, nah itu research methodology-nya otomatis berbeda lagi. Tapi kalau secara garis besar pasti ada ini semua. Ada research design, setting, population sample, data collection method, research instrument kalau ada, data koleksinya seperti apa, dan data analysis. Okay, I hope it's clear for you. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda diskusikan pribadi dengan saya lewat WhatsApp.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.